Selamat pagi, sejahtera, shalom, ibu bapak, saudara-saudara jemaat sejahtera di DKI Jakarta yang diberkati Tuhan. Salam sehat semua. Bapak, ibu, anak-anak, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, selamat pagi, salam damai sejahtera Tuhan Yesus selalu beserta dengan kita semua. Pagi yang indah, pagi yang cerah, pagi yang dimana kita semua akan melaksanakan seluruh aktivitas kita. Dan kita semua sudah merasakan berkat Tuhan atas pemeliharaannya dalam tidur malam kita. Karena itu saya mengajak kita semua di pagi hari ini, mari kita bersama-sama mengambil saat teduh untuk menghayati kembali kebenaran firman Tuhan yang menjadi pedoman kita di dalam langkah kita hari ini. Kita berdoa. Bapa di surga, segala puji syukur kami naikkan padamu. Engkau sudah memberkati kami semua dan telah mengaruniakan hari yang baru. Karena itu sebelum kami menjalani seluruh panggilan dan pengutusan-Mu, bekalilah kami dengan firman-Mu dan karuniakan kami Roh Kudus-Mu, sehingga kami semua dapat memahami dan mengerti kehendak Tuhan. Kami serahkan doa kami serahkan segala syukur kami dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab kita pagi hari ini terambil dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 27 ayatnya yang ke-41 sampai dengan 43. Penekanannya pada ayatnya yang ke-43 berkata demikian. Namun perwira itu ingin menyelamatkan Paulus, karena itu ia mencegah mereka melaksanakan niat mereka dan memerintahkan supaya orang-orang yang pandai berenang lebih dahulu terjun ke laut dan naik ke darat. Demikian firman Tuhan. Judul yang menjadi landasan renungan kita pagi hari ini berkata, perintah yang menyelamatkan. Bapak, ibu, anak-anak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dalam perjalanan Paulus sudah banyak dia berbuat baik. Sudah banyak dia menasehatkan orang. Dan semua perkataan-perkataan Paulus itu mengakibatkan seluruh penumpang itu diselamatkan, baik orang tawanan termasuk para awak kapal. Pada akhirnya ada satu rencana yang dibalik semua itu untuk menghilangkan nyawa semua tawanan dari para awak kapal itu. Saudara-saudara kekasih Tuhan, mari kita lihat bagaimana reaksi dari perwira itu sendiri. Melihat Paulus sudah menyelamatkan dia dan seluruh awak kapal, bahkan para penumpang, yaitu para tawanan. Mereka semua diselamatkan oleh karena Paulus yang sudah mengarahkan mereka semua. Sehingga apa yang Paulus katakan mereka ikuti, bahkan Paulus pun mengajak mereka makan bersama sehingga mendapatkan kekuatan untuk terus berlayar melewati tantangan itu. Dan ternyata di balik semua kebaikan Paulus ada rencana untuk melakukan kejahatan. Nah, saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, perbuatan baik selalu dijawab dengan perbuatan baik. Karena itu kita semua selalu yakin, setiap orang punya niat jahat pasti akan ketahuan. Seorang punya niat jahat yang tidak baik pasti juga akan menghadapi berbenturan. Dan ketika kita berbuat baik, maka kebaikan kita pun akan diingat orang. Dan orang tidak akan membalasnya dengan kejahatan. Nah, saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, mari kita melihat apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah dengan kebaikan. Bahkan setiap orang yang mencaci maki kita, setiap orang yang melakukan kejahatan, Yesus berkata, berdoalah untuk mereka. Indah bukan kehidupan orang Kristen? Bahwa sesungguhnya perlakuan baik kita selalu kita lakukan. Walaupun kita tidak tahu bagaimana balasan orang terhadap kehidupan kita. Dan karena itu pagi hari ini kita semua diajak untuk belajar daripada Paulus, yang dengan setia terus melakukan hal yang baik. Dia tidak mengharapkan perwira itu akan memperhatikan dia dikala ada satu orang, sekelompok awak untuk membunuh para tawanan. Ternyata segala kebaikan Paulus telah mengakibatkan perwira itu untuk menyelamatkan dia. Nah, saudara-saudara, di zaman yang serba modern ini, banyak orang juga yang tidak suka kepada kita semua. Bisa saja orang terdekat. Tapi kita dipercayakan Tuhan untuk melakukan hal-hal yang baik. Sekalipun orang itu akan melakukan tindakan kejahatan, Tuhan lebih tahu. Dan Tuhan mengetahui semua rancangan orang yang mungkin saja bisa menjatuhkan saudara dan saya.
tapi Tuhan suatu saat kelak akan juga bisa memperlakukan dan melakukan segala sesuatu tepat pada waktunya. Mari saudara, teruskanlah dan biasakanlah kita melakukan hal yang baik kepada orang lain. Dan jangan berharap orang akan berbuat baik kepada kita. Tapi percayalah, kebaikan setiap orang yang dalam kehidupan ini selalu balasannya pasti akan ada yang indah. Karena Tuhan selalu mengindahkan perbuatan baik kita semua. Selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih. Pagi ini kami semua bersyukur Tuhan sudah memberikan kami firman-Mu dan menjadi pedoman hidup kami. Pagi hari ini kami mau berdoa untuk jemaat sejahtera di DKI Jakarta. Kami berdoa untuk sektor pelayanan 4, keluarga Bapak Freddy Sakul dan keluarga Bapak Soyatno. Tuhan memberkati keluarga-keluarga ini dengan berkat-berkat Tuhan. Kami juga mau berdoa di pagi hari ini untuk jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahun kelahiran Saudara Aris Fernando Manalo. Tuhan memberkati sukacita saudara kekasih kami atas pertambahan usia mereka. Demikian juga untuk keluarga-keluarga yang merayakan ulang tahun perkawinan mereka. Tuhan berkati keluarga Bapak Doan Mario Siregar dan Ibu Sandy Rizda Mariananda. Tuhan memberkati sukacita keluarga ini atas pertambahan usia perkawinan mereka. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang dalam keadaan tubuh yang lemah, sektor pelayanan 4, Ibu Fatima Tambunan, Ibu Lita Simarmata, Bapak Hendrik Siregar, Bapak Mabel, dan Ibu Susilowati dalam proses pemulihannya. Tuhan menjamah mereka dan menyempurnakan dengan pengobatan dan dengan jamahan kuasa Tuhan. Pagi ini kami berdoa juga untuk pegawai kantor gereja, koster keamanan, bahkan Vikaris Rocky yang sedang menjalani masa evaluasi. Tuhan Yesus berkati. Kami juga mau berdoa ya Bapa di surga untuk seluruh warga jemaat, dimanapun jemaat-jemaat GPIB, dimanapun mereka berada. Kami berdoa juga untuk BP Mupel Jakarta Selatan. Tuhan berkati jemaat-jemaat yang ada di Mupel Jakarta Selatan, para pelayan firman dan sakramen, BP Mupel beserta dengan unsurnya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami serahkan semua, seluruh kehidupan kami, bahkan doa syukur kami, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan memberkati saudara.